kebaikan dan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan keberkahan dalam kehidupan. Ketika umur seseorang itu diberkahi, maka kehidupannya akan diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum lin nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat dan menang di dunia ini dan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Syah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan obrolan santai kita, dan tentunya di segmen kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan tentang ajaran agama Islam, dan tentunya ini identik sekali dengan kehidupan kita, yakni tentang keberkahan. Kita akan membahas hal demikian bersama dengan narasumber yang begitu spesial, yakni Al-Akh Ikhfardianto Muhammad. Beliau selaku mahasiswa Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga sekaligus seorang mubalik, dan beliau sudah ada bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini yang kedua kalinya kita, Akhi. Alhamdulillah. Ya, kita berbicara di podcast, ya kan? Ya, tentunya untuk menyampaikan suatu kebenaran, gitu ya. Nah, karena sebelum-sebelumnya juga banyak, termasuk ustadz-ustadz juga yang kita undang, ya, tak lain dan tak bukan untuk menyampaikan hal-hal kebaikan juga, begitu kan? Sangat disayangkan apa yang selama dipelajarkan di Mahat Albir itu tidak disampaikan, begitu. Nah, ini kesibukan saat ini seperti apa ya, Davi? Kesibukan saat ini adalah karena mahasiswa semester 7, jadi berfokus ke proposal atau skripsi, dan setelah itu kita akan mendapatkan tugas untuk pengabdian di daerah, dan saya sendiri dilempar di Kabupaten Lu yang lumayan jauh dari Makassar. Alhamdulillah, insya Allah di waktu yang dekat saya akan berangkat ke lokasi tersebut. Ini juga lumayan loh, dari Makassar ke Luwu itu sekitaran 8 jam 9 jam gitu ya. Iya. Selamat untuk menempuh ya pengabdian untuk apa namanya, menyampaikan ajaran Islam tentunya di daerah Luwu. Nah, itu tentu daerah kelahiran saya gitu. Masya Allah. Iya. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu dong, penasaran kita juga begitu, kita dengan latar belakang pendidikan kita ini, Akhi. Baik, saya berasal dari Gorontalo. Sekolahnya SD, SMP itu sekolah negeri, jadi tidak berbau tentang agama. Kemudian masuk ke sekolah MA atau sederajat dengan SMA. Itu di situ mulai ada pelajaran agamanya, mungkin hanya 40% dari 100% nilai-nilai agama itu. Akan tetapi di situ banyak teman-teman yang mondok sekaligus sekolah di situ, maka suasananya itu terasa ada aura agamanya. Maka dari situ sebab saya mendapatkan hidayah, alhamdulillah, melalui teman-teman yang baik, sampai akhirnya di kelas 2 SMA saya diajak untuk masuk ke pondok dengan modal nekat. Saya masuk, alhamdulillah, kurang lebih satu tahunan lebih saya tinggal di pondok itu. Kemudian setelah dari pondok masih kelas 3 SMA pertengahan, saya jadi imam masjid di suatu masjid di kota Gorontalo sampai saya lulus, dan sampai saya kuliah beberapa bulan di Mahat Husain bin Ali kota Gorontalo. Dan qadarullah, karena keadaan waktu itu di 2020 masih keadaan corona, jadi pembelajarannya masih online dan tidak efektif. Kita tahu bersama bahwa belajar bahasa Arab khususnya itu
secara langsung saja susah, apalagi secara online. Alhamdulillah melalui wasilah orang yang kuliah di sini saya melihat kabar bahwa ada mahad di Makassar yang lumayan bagus, lengkap dengan pembelajaran yang luar biasa dan ustadz-ustadznya yang lulusan Timur Tengah dan kampus-kampus Islam Indonesia yang ternama. Alhamdulillah saya tertarik dan di tahun 2021 saya berangkat dengan modal nekat hingga ke Albir. Dan saat ini saya sudah semester 7. Alhamdulillah dengan suka duka yang dilalui. Iya, jadi perjalanan untuk meraih daripada perjuangan belajar agama itu tidak mudah, ya kan, termasuk Ikhfardianto ini tadi kita dengar itu di awalnya ternyata tidak masuk sebagai orang yang bergelut dalam ilmu agama, ya bisa dikatakan sekolah umum. Iya, ya. sangat jauh. Jadi nanti sekian lama baru mendapat hidayah ya akibat teman-teman lingkungan sendiri. Tapi bagaimana tanggapan orang tua pada saat itu, atau memang mendukung ya untuk pondok atau keinginan sendiri? Waktu itu saya di SMA itu kelas 1 ada kegiatannya mereka itu kegiatan buta huruf Al-Quran. Dan saya termasuk orang yang tidak bisa mengaji sampai SMA, sudah ada jenggot, tidak bisa mengaji. Dan saya tertarik, ya begitulah namanya hidayah. Saya tertarik dengan tawaran tersebut dari puluhan orang yang mendaftar. Alhamdulillah 1 tahun kegiatan itu dilakukan. Alhamdulillah cuman sisa 2 laki-lakinya dan 5 perempuannya yang tetap bertahan. Dan alhamdulillah di program tersebut kami bertujuh, alhamdulillah bisa dari Iqra 1 sampai bisa membaca Al-Quran dan bisa menghafal juz 30. Dan disitulah mulai tumbuh rasa cinta untuk menghafal Al-Quran dan ingin mencari lingkungan yang lebih mendukung. Maka saya bertekad untuk masuk ke pondok saja, dan itu keinginan saya tanpa paksaan dari siapapun, termasuk dari kedua orang tua. Tapi orang tua mendukung ya? Alhamdulillah orang tua mendukung setiap apa yang saya mintakan, selama itu hal yang baik. Iya, jadi orang tua memang merupakan ya support system terbaik lah ya. Betul. Rasanya untuk seorang anak yang lagi berjuang ya menuntut ilmu agama itu sendiri. Tapi dalam ajaran agama Islam kita kenal suatu hal yang banyak dikejar-kejar oleh umat Islam, yakni istilah berkah atau mengambil berkah begitu ya. Nah, tentunya ini yang menjadi topik utama di kesempatan kali ini, Ikhfardianto. Bisa mungkin dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan ini? Mengenai tentang keberkahan ini, para ulama kita telah menyampaikan dalam kaidahnya bahwa keberkahan itu adalah ziyadatul khair wa thubutul khair al-ilahi bisyai. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus bertambah dan kebaikan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut, kebaikan tersebut menjadikan sebab kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu tersebut. Maka poin pentingnya adalah di kalimat terakhir alillahi bisyai, yaitu dengan sesuatu tersebut menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui hal itu. Maka bisa diambil contoh ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, maka ketika harta yang diberikan tersebut semakin membanyak, semakin banyak jumlahnya, dan ditetapkan banyaknya tersebut, dan ketika harta tersebut tidak menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebaliknya menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bakhil, sombong, dan lupa dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka walaupun harta tersebut ditambah dan ditetapkan banyaknya jumlahnya, maka itu tidak disebut dengan keberkahan. Sebab keberkahan adalah hal yang ditambah dan ditetapkan yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui hal yang diberikan tersebut. Ya, lalu sebenarnya kita sering mendengar gitu ya, sering mendengar tentang keberkahan. Ya semoga berkah begitu ya, semoga berkah, semoga misalnya selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Itu sering sekali kita dengar doa-doa begitu. Lalu sebenarnya dari siapa ini keberkahan gitu? Baik,
keberkahan itu sudah kita tidak ragukan lagi bahwa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana disebutkan di dalam banyak ayat dan di hadis Nabi SAW. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah setiap nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, "Qul inna bi fadlah biyadillah." Sesungguhnya karunia itu atau nikmat itu atau keberkahan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Wal khairu kulluhu fi yadaik." Dan setiap kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain yang sering kita dengar ketika menyampaikan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika ada seorang hamba yang ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya tersebut. Maka dari situlah kita bisa mengetahui bahwa kebaikan dan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan keberkahan dalam kehidupan, yaitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita dan apa-apa saja yang kita miliki. Iya, sempat disebutkan bahwanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberi kode kepada kita. Apa yang kita berikan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diperingatkan maksudnya. Itu tentunya ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan agar itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang diberkahi. Lalu sebenarnya bagaimana kita mengetahui ini ya, sesuatu hal, misalnya hal apapun itu bisa dikatakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika sesuatu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke kaidah yang pertama tadi bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita miliki. Maka jika ilmu itu berkah, maka ilmu itu akan memberikan kebermanfaatan untuk diri kita dan untuk orang lain. Sebagaimana doa Nabi SAW setiap paginya, kata Nabi SAW, Allahumma inni Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di antara poinnya Nabi SAW meminta ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita, untuk kita amalkan, sebab amalan tanpa ilmu itu akan ditolak, dan ilmu tanpa amalan pun akan sia-sia. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk kita amalkan, dan bermanfaat untuk orang lain yang kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana yang kita lakukan ini, yaitu menyampaikan kebaikan-kebaikan dari agama ini, sehingga menjadikan ilmu yang kita miliki tersebut menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, lalu bagaimana tanggapan antum mengenai ilmu yang disalahgunakan ini, Afki? Terkadang banyak sekali, anggaplah ya orang-orang yang di luar sana yang diberikan amanah. Tentu itu bukan orang-orang yang bodoh, ya kan? Itu adalah orang-orang yang diberi ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disalahgunakan, misalnya ya dipakai untuk korupsi, ataupun ada juga di antara teman-teman kita di sekeliling kita itu banyak yang digunakan ilmunya untuk sombong gitu. Apakah demikian berpengaruh tentang keberkahan itu? Baik, tentu kita tidak meragukan lagi bahwa ketika ilmu atau apapun yang kita miliki itu menjadikan kita lebih menjauh dari nilai-nilai syariat agama ini, seperti yang disebutkan tadi, ilmu yang kita miliki hanya menjadikan kita jadi pintar untuk korupsi, menjatuhkan orang lain, menganggap diri semakin pintar, maka menjatuhkan orang lain, dan perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai agama. Tentu itu sangat jauh dari yang namanya keberkahan. Sebab keberkahan telah disebutkan tadi bahwa hal yang dimiliki itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Dan kalau kita melihat daripada penjelasan antum tadi, kita berbicara tentang keberkahan, harta, ilmu dan lain sebagainya. Ada satu hal yang menarik tentang hidup kita, yakni tentang umur, ya kan? Nah, salah satu umur yang bisa kita lihat contohnya adalah umur para ulama, gitu ya, yang umurnya itu begitu luar biasa lamanya. Nah, lalu bagaimana pembelajaran yang bisa kita ambil keberkahan dari panjangnya umur seorang ulama? Baik, ketika kita melihat ketika umur seseorang itu diberkahi, maka kehidupannya akan diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana yang kita lihat para ulama terdahulu, para ulama salaf, bahwa kehidupan mereka itu dihabiskan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari belajar agama Islam dan menuliskan dan mendakwahkan agama Islam ini, sampai hingga hari ini kita masih bisa mendengar nama-nama mereka walaupun mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Contoh kita ambil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau kita melihat umur beliau kurang lebih hanya 52 atau 53 tahun saja. Dengan umur yang bisa dibilang hanya cepat, akan tetapi menciptakan dan melahirkan berbagai macam karya-karya hebat yang hingga hari ini bisa kita lihat. Kita ambil contoh kitabnya sampai hari ini masih terus dipelajari dan masih terus diajarkan kepada kaum muslimin tentang isi dari kitab tersebut. Kitabnya Ar-Risalah, kitab pertama yang menuliskan tentang usul fikih, yang dimana setelahnya para ulama mengambil ilmu tentang usul fikih dari kitabnya tersebut, yang sampai saat ini masih terus kita pelajari. Walaupun kitab tersebut, walaupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, akan tetapi karyanya itu masih terus ada hingga hari ini, dimanfaatkan untuk mengajarkan dan belajar, menandakan bahwa inilah kehidupan yang berkah, yang dimana dihabiskan dan dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun menjadi makna di antara kita biasanya mendengar, berdoalah atau mintalah doa untuk dipanjangkan umur. Iya. Di antara makna dipanjangkan umur itu, bahwa kita tahu bersama bahwa umur kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Sebelum kita dilahirkan, masih dalam rahim kita sudah ditentukan umur kita 50 tahun. Maka di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama dari doa untuk minta umur panjang, bukan umur kita yang 50 tahun tadi ditambah menjadi 60. Tapi walaupun kita meninggal di umur 50 tahun, akan tetapi manfaat yang kita lakukan selama hidup tersebut terus digunakan walaupun telah ratus bahkan ribuan tahun setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebagaimana para ulama tadi, walaupun mereka sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu, akan tetapi nama-nama mereka masih tidak asing di telinga kita, dan karya-karya mereka masih terus kita lihat. Mungkin kita lihat di belakang ini, inilah karya para ulama yang telah dituliskan sudah beribu-ribu tahun lamanya, menandakan inilah keberkahan dari umur seseorang yang dimana ia menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu memang benar adanya ketika kita melihat para ulama, ya, ulama yang begitu luar biasa dalam perjuangan agama Islam, termasuk mengabadikan hadis Rasulullah SAW, Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita ambil contoh sebagai ulama yang memiliki keberkahan hidup. Ya, selain daripada itu juga kita melihat kehidupan kita ini, akhi. Terkadang ada di sekitaran kita atau bahkan di keluarga kita itu umurnya panjang sekali. Ada sampai 70, 80, 90, bahkan 100. Nah, akan tetapi kita bisa beranggapan walaupun umur yang panjang itu belum menentukan, belum tentu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa beranggapan seperti itu? Apakah ada dasar kenapa bisa mengatakan seperti itu? Baik, dari pertanyaan disampaikan tadi bahwasanya ada hadis dari Nabi SAW bahwa kata Nabi SAW, sebaik-baik
Seseorang itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan dimudahkan ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam umurnya yang panjang tersebut. Maka inilah disebut dengan sebaik-baik orang, yaitu umur panjang dan dia taat dan soleh di dalam umurnya tersebut, dihabiskan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang diberikan umur panjang, akan tetapi umur yang panjang tersebut diisi dengan keburukan-keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia umur 100 tahun, tapi umur yang dia miliki tersebut hanya menjadikan ia semakin jauh dan terus jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah disebutkan tadi bahwa umurnya panjang belum tentu berkah, sebab bukan masalah umurnya, akan tetapi masalah kualitas dan apa yang kita isi di dalam umur tersebut. Maka itulah yang disebut dengan keberkahan umur. Ya, saya ingin mengadu ini ya, akhi, tentang teman-teman di lingkungan kita. Jika Allah menghadirkan teman-teman dalam kehidupan kita, anggaplah bermahat albir kita ya. Itu kan banyak sekali teman-teman yang lingkungannya, ilmu agamanya juga mumpuni, dan itu adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidup kita. Akan tetapi sebaliknya, jika ada teman-teman ataupun kita itu dikelilingi teman-teman yang kurang baik, sebenarnya itu juga ujian atau seperti apa gitu tentang keberkahan hidup. Baik, dalam kehidupan kita tentu terus hidup dengan manusia yang lainnya. Iya. Bahkan disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, Iya. yaitu saling bergantung dengan manusia lainnya. Maka tentu hal tersebut tidak bisa kita hindari, namun kita bisa mengontrol antara kedekatan kita kepada seseorang tersebut dari lingkungan, satu lingkungan yang lainnya. Kita harus melihat dan harus bisa memilah-milih tempat-tempat atau orang-orang yang kita berada di dalamnya. Sebab kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka lihatlah, kata Nabi SAW, falyandur, maka lihatlah kepada siapa engkau berteman. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melihat tempat teman yang kita bisa berteman dengan mereka. Sebab kata kata syair atau para penyair Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu menarik. Kalau kita baik tapi kita sering berteman dengan orang-orang yang buruk, wallahu ta'ala alam, bisa jadi kita akan dimakan, akan ditarik oleh mereka kepada hal-hal yang buruk tersebut. Dan sebaliknya, jika kita merasa diri kita masih jauh, masih buruk, maka berdekatlah dengan orang-orang yang baik, yang belajar agama. Insya Allah dengan hal tersebut menjadikan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti orang-orang baik tersebut. Maka disitulah kita bisa melihat bahwa bersama orang itu kita harus melihat apakah dia baik atau tidak, lingkungan ini baik atau tidak. Kita bisa memilih di mana kita berada di tempat tersebut. Iya. Jadi memang ketika kita menganggap bahwa saya teman ini baik, tidak ada alasan untuk meninggalkan. Begitu, justru kita diberikan kesempatan gitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai teman. Jujur nih ya, kita juga sebagai orang yang pekerja keras, antum juga sekiranya punya bisnis ya kan. Kemudian teman-teman juga semuanya rata-rata juga sudah pada kerja gitu. Akan tetapi biasa gaji yang diterima itu biasa cepat habis gitu ya. Cepat habis dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba habis ya kan? Ini mungkin juga salah satu bentuk peringatan kepada kita tentang bagaimana keberkahan itu berfungsi untuk gaji kita itu, untuk kebaikan misalnya. Dan ternyata usut punya usut, di balik itu semua ada ini Ustaz, keberkahan itu gaji kita itu ternyata bergantung terhadap sholat kita. Gitu. Kalau misalnya jarang sholat,
tapi rezekinya lancar, nah itu dinamakan dengan istidraj. Ya betul. Ya mungkin bisa dijelaskan Ustaz, istidraj itu maksudnya apa itu? Baik, istidraj itu kurang lebih gambaran umumnya adalah hukuman yang ditunda. Hukuman yang ditunda. Ditunda kapan? Ditunda nanti di akhir hidupnya atau di akhirat. Kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta mungkin, kedudukan, keterkenalan dan kelebihan-kelebihan dunia lainnya, akan tetapi hal tersebut malah menjadikan ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa pastikan bahwa itu bukan nikmat, akan tetapi itu musibah, kata para ulama. Nikmat yang berbalut dengan musibah. Maka jangan pernah terperdaya, jangan pernah tertipu ketika ada orang-orang yang diberikan kelebihan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menampakkan atau semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, maka itulah yang dinamakan istidraj, yang di akhir hidupnya semua apa yang ia miliki tersebut akan ditinggalkan oleh Allah, ia tinggalkan karena Allah akan mencabut nyawanya, dan di akhirat nanti seluruh harta atau kedudukan yang ia miliki tersebut itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut ditinggalkan kepada harta waris kepada ahli warisnya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini rugi dua kali. Harta yang ia kumpulkan selama di dunia ia tinggalkan, ia tidak merasakan enaknya dari harta tersebut, itu satu rugi. Yang kedua, setiap persen yang ia dapatkan, yang ia kumpulkan dari harta tersebut, semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia mendapatkannya dengan cara yang baik ataukah tidak? Apakah ia mengeluarkannya dari kepada hal yang baik ataukah tidak? Sebab disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang pada hari kiamat sebelum ia ditanya oleh 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang harta. Kata Nabi SAW, min aina tasaba wa fima anfaqo, dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau mengeluarkannya. Dari harta tersebut kita akan ditanya 2 pertanyaan. Dari mana kita mendapatkannya, apakah cara yang benar, yang halal, ataukah cara yang buruk. Dan kedua, kita akan ditanya kemana kita keluarkan, apakah kita gunakan untuk menafkahi keluarga, membantu orang lain, bersedekah, umroh, haji dan ibadah lainnya, ataukah malah sebaliknya kita gunakan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita sudah melihat gambaran nih sahabat Nuansa Podcast tentang bagaimana kehidupan kita yang sekiranya tidak lepas dari aktivitas kita yang berkaitan tentang kebaikan dan juga keburukan. Tinggal kita bagaimana untuk bisa memilah-milah, untuk bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebagai penutup ada pesan buat kita-kita semua ini, sahabat Nuansa Podcast, bagi pemuda-pemuda dalam beraktivitas dan lain sebagainya begitu. Baik, sebagai seorang pemuda tentu ingin menyampaikan kepada pemuda yang lainnya bahwa jadilah manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jatuh bangun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu nyata adanya, berat, akan tetapi semua manusia ini kata Nabi SAW bahwa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, bahwa setiap anak cucu Adam itu sering melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah menjadi orang yang bermanfaat, dan sebelum menjadi orang yang bermanfaat tersebut, orang yang taat tersebut, kita harus memulainya dengan mempelajari agama ini sehingga kehidupan kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain yang kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum lin nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat dan menang di dunia ini dan di akhirat nanti sebagai seorang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada pertolongan atau naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dewasa, tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semuanya menjalani kehidupan ini dengan ketaatan dan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita diisi dan diakhiri dengan yang namanya kehidupan yang barokah. Naam. Luar biasa sahabat podcast, itulah perbincangan kita di kesempatan kali ini dengan bisa kita katakan dai milenial, ya kan. Apalagi sosial media beliau itu selalu memberikan hal-hal positif. Mungkin boleh dibagi gitu akhi tentang media sosialnya di Instagram ataupun Facebook. Bisa diikuti sosial media saya dari TikTok, Instagram sama Facebook, Ikfardianto Muhammad. Bisa diikuti, insya Allah memberikan manfaat setiap harinya dari story-story ataupun postingan-postingan video dan tulisan di dalamnya. Ya, ini salah satu keberkahan juga sih sebenarnya Ustaz. Kalau media sosial diberkahi itu pasti selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat dan juga hal positif tentunya. Ya, semoga ini bisa menginspirasi buat kita semua di tengah daripada kecanggihan teknologi, kemudian modernitas yang kian merajalela. Ya, semoga ilmu tentang keberkahan dan juga kepedulian kita terhadap ajaran agama Islam tidak luput dimakan zaman. Oleh karena itu, semoga hal demikian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan akhi. Afwan. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bersua kembali, ya kan, membahas tema-tema yang berkaitan tentang pemuda ataupun ya fenomena yang terjadi saat ini. Oke, sekiranya yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini sahabat Nuansa Podcast, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Freedom your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.